Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif Lauma, NIM 5252110628, mahasiswa PPG Batch 3, tahun 2025, LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja. Berikut ini saya tunjukkan formulir pendaftaran uji kompetensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Silahkan ketua kelas. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Doa mulai. Minas Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengecek dulu daftar hadir. Yang Bapak panggil namanya, angkat tangan. Abizar Alfiansa, Adelia Naila, Mirza Ukail Akuba. Apa kabar hari ini? Tepuk semangat. Oke, baik, terima kasih. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan organ-organ pencernaan manusia dan fungsinya. Ya, kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan proses perjalanan makanan dalam sistem pencernaan. Untuk memulai pembelajaran, perhatikan, Bapak akan menanyakan sebuah pertanyaan. Kemanakah makanan pergi setelah kita menelannya? Ya, kemana makanan akan pergi setelah kita menelannya? Kemana? Ke lambung. Di mana lagi? Hah? Perut. Apa lagi? Hah? Ya. Usus. Ya, oke. Jadi untuk pembelajaran hari ini adalah kita membahas tentang organ pencernaan manusia. Oleh karena itu, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan menampilkan sebuah alat pembelajaran di mana alat ini akan menampilkan tentang organ pencernaan manusia. Oke, baik. Sekarang di hadapan kita organ pencernaan manusia. Yang pertama, organ pencernaan manusia yang pertama namanya adalah mulut. Jadi di mulut sini segala makanan yang kita masukkan ke dalam mulut akan dihancurkan dengan gigi. Jadi ada di dalam itu ada gigi bermacam-macam gigi, mulai dari gigi taring, gigi geraham, dan gigi seri. Setelah makanan hancur di dalam mulut, makanan diturunkan ke mana? Ke tenggorokan. Nah, dari tenggorokan sini kemudian diturunkan lagi ke lambung. Setelah dari lambung, makanan dikirimkan ke usus kecil. Ini usus halus namanya. Usus kecil, usus halus. Kemudian dari usus halus, makanan yang tidak terserap oleh tubuh, dia dimasukkan ke usus besar. Setelah dari usus besar,
makanan dikeluarkan lewat. Nah, jadi sebelum dikeluarkan makanan sudah berubah menjadi fases atau kotoran sebelum dikeluarkan lewat anus. Lebih jelasnya kita akan menyaksikan video tentang organ pencernaan pada manusia. Silahkan saksikan. Jadi yang pertama adalah ketika makanan masuk ke dalam kerongkongan, saluran berbentuk tabung sepan, kemudian sepanjang 20 cm, dan kemudian menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Ini namanya adalah gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan. Jadi namanya adalah gerakan peristaltik. Ini gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan sebelum makanan masuk ke dalam lambung. Kemudian setelah sampai di lambung, lambung adalah salah satu organ pencernaan yang paling elastis. Artinya sebanyak makanan yang kita masukkan ke dalam lambung itu, maka lambung akan berubah bentuk dari bentuk aslinya. Makanya lambung adalah organ pencernaan yang berbentuk elastis, berbentuk seperti kantong. Dan terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Jadi ada dua pencernaan di dalam lambung. Yang pertama adalah pencernaan mekanis dan kedua adalah pencernaan kimiawi. Nah, setelah dari lambung, nah ini pencernaan mekanis adalah yang dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk-ngaduk makanan. Ya, itu namanya adalah pencernaan mekanis. Ya, perhatikan gerakannya. Kemudian pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Jadi ada dua pencernaan di dalam, mekanis dan juga pencernaan kimiawi. Ya, ini perhatikan ini. Ya, itu adalah mengandung 3 enzim, pepsin, renin, dan asam klorida. Ya, enzim pepsin adalah protein, ya, pepton atau pepton. Kemudian enzim renin adalah protein susu. Kemudian asam klorida adalah mengasamkan makanan, ya, membunuh kuman. Jadi semua makanan-makanan yang masuk ke dalam lambung itu, ya, makanan yang masuk ke dalam lambung akan bekerja untuk membunuh kuman-kuman yang berada di dalam makanan. Selanjutnya kita setelah dari lambung, makanan akan diteruskan ke usus halus. Perhatikan di sini. Nah, usus halus adalah usus yang paling panjang, usus terpanjang. Panjangnya mencapai 6 sampai 7 meter. Jadi usus halus panjangnya terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Ya. Kemudian dari usus halus, nah dalam usus halus ini ada 3 bagian usus halus. Yang pertama adalah usus 12 jari. Kemudian usus kosong dan terakhir adalah usus penyerapan makanan. Selanjutnya, ini penyerapan makanan. Kemudian ada usus 12 jari. Di mana letaknya usus 12 jari? Di sini. Ya, sepanjang 25 cm. Mencerna adalah makanan dengan organ getah pankreas dan getah empedu. Kemudian usus pankreas, di mana letaknya? Di atas ini. Ya. Cara kerjanya adalah enzim amilase, zat tepung. Ya, jadi makanan akan dihasilkan kemudian menjadi zat gula atau glukosa. Ya. Kemudian enzim tripsin, asam amino, letaknya di sini, di dalam sini. Enzim lipase, lemak dan asam lemak dan gliserol. Ya. Kemudian ada juga getah empedu. Yang warna itu, ini yang kecil ini, getah empedu. Berfungsi untuk menghancurkan lemak-lemak yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian sini ada usus kosong. Usus kosong letaknya di sini. Ya. Jejunum. Panjangnya 2,5 meter,
cara kerja mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Kemudian ada usus penyerapan, letaknya di bawah sini, ya. Ini tempat penyerapan makanan. Ya, itu perhatikan. Dari situ, kemudian makanan dialirkan ke usus yang usus kosong tadi. Ya. Nah, setelah dari usus halus, makanan diteruskan ke usus besar. Perhatikan dari usus besar sini menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Jadi setiap makanan yang masuk ke usus besar, masuk ke usus kecil itu akan berubah menjadi energi. Ya, kemudian makanan yang mengandung cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan dari usus halus akan diteruskan dan diserap oleh usus besar. Kemudian ini bakteri E. coli. Bakteri E. coli membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan. Jadi makanan yang tidak terserap di usus halus akan masuk ke usus besar dan membantu proses pembusukan. Jadi lama-lama makanan di dalam usus besar itu dia akan berubah bentuk menjadi keras dan membusuk. Ya. Kemudian sisa makanan yang tidak terserap oleh usus halus. Berbentuk fases. Makanan yang tidak tercerna berbentuk fases. Ya, atau kotoran. Setelah makanan berbentuk fases, dia akan menuju ke rektum atau tempat penyimpanan fases sementara. Ya, sebelum dikeluarkan oleh anus. Ya, jadi setiap makanan-makanan yang tidak terserap, ini anus. Nih loh, tempatnya di bawah sini. Jadi lubang tempat keluar fases dalam tubuh. Ya, tempat keluarnya fases. Apa nama lain dari fases? Adalah kotoran. Jadi setiap makanan yang tidak dicerna dengan baik akan masuk ke dalam anus dan dikeluarkan sehingga menjadi kotoran. Ya, oke, terima kasih. Oke. Alhamdulillah sudah terbentuk kelompok. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Kemudian masing-masing kelompok silakan menuliskan kerja organ pencernaan masing-masing kelompok. Kelompok 1 organ pencernaan mulut. Kelompok 2 organ pencernaan tenggorokan. Kelompok 3 organ pencernaan lambung. Kelompok 4 organ pencernaan usus halus. Kelompok 5 usus besar. Kelompok 6. Oke. Sekarang masing-masing kelompok silahkan diskusikan dengan teman satu kelompok untuk menjelaskan kerja organ pencernaan yang telah Bapak bagikan. Silahkan diskusi bersama teman satu kelompok. Ya. Ya, tulis ulang. Ya, silakan diskusikan. Ini kelompok action. Oke. Anak-anak sudah selesai? Sudah. Baik. Kalau sudah selesai, sekarang waktunya adalah presentasi masing-masing kelompok. Bapak mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompok di depan. Dan kelompok lain jangan lupa untuk menanggapi dan memberikan pertanyaan apabila ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Penerimaan makanan. Proses dimulai saat makanan masuk ke dalam rongga mulut. Gigi berperan untuk memotong, mencabik, dan mengunyah. Makanan menjadi bagian yang lebih kecil. Pencernaan mekanis. 2. Pengunyahan. Otot rahang dan gigi bekerja sama menghancurkan makanan. Makanan dihaluskan agar sudah mudah ditelan dan dicerna lebih lanjut. 3. Percampuran dengan air liur. Kelenjar ludah seperti saliva mengeluarkan air liur. Setelah hasil diskusi dari kelompok 1, silakan kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan, Birgit. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa yang terjadi apabila makanan langsung ditelan tanpa dikunyah? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Apabila makanan tidak dikunyah, maka resiko yang terjadi adalah kita akan tersedak dan masuknya makanan ke saluran pernafasan meningkat serta pencernaan menjadi lebih berat dan lambat sehingga perut terasa kembung dan tidak nyaman. Apakah ada dari kelompok lain ingin mengajukan pertanyaan? Ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaan. Gigi berfungsi untuk memotong makanan menjadi lebih kecil sehingga mudah untuk ditelan. Lidah berfungsi untuk membantu menelan makanan dan menggerakkan makanan ke gigi saat mengunyah makanan. Puas dengan jawaban? Oke, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan. Setelah kita melaksanakan diskusi kelompok, sekarang Bapak akan merefleksi, menegaskan bahwa organ pencernaan manusia yang pertama adalah apa? Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi semua sudah mengetahui bahwa organ pencernaan manusia ada 6 dan juga fungsi masing-masing organ pencernaan manusia. Bapak ingin menanyakan bagaimana cara menjaga organ pencernaan bagi manusia. Yang pertama apa? Yang kedua? Oke, baik. Terima kasih. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, sistem pencernaan manusia terdiri dari organ-organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa makanan yang tidak dibutuhkan. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini, pertemuan kita hari ini tentang organ pencernaan pada manusia. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Bapak tutup dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.